Ya, kita lanjutkan ke beberapa contoh tentang merismus, teologi hermeneutik merismus ya. Ini sangat penting sekali. Nah, kita melihat pada arti Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, merupakan gambaran totalitas menyeluruh pengampunan Allah yang tidak bisa diganggu gugat dan dihentikan oleh siapapun. Timur dan barat tidak pernah bertemu, tetapi di dalam hati Tuhan, pengampunan Tuhan bisa bertemu. Demikianlah dosa-dosa kita atau umat orang percaya, orang yang sudah menjadi umat Kristen itu bisa menerima pengampunan dan dosa yang dihapus semuanya tanpa batas, jadi tidak diingat Tuhan lagi. Nah, dalam perjanjian baru kita ada contoh, yaitu yang paling sering saya pakai itu adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Awal dan akhir tidak pernah bertemu, tapi menunjukkan satu titik penyatuan dari yang awal dan yang akhir. Jadi ngerti maksudnya? Kalau awal dan akhir dipisahkan, berdiri sendiri, ya nggak bisa ketemu. Tapi kalau itu disambung dalam merismus hermeneutics atau gaya bahasa merismus, teologi merismus itu, maka awal dan akhir itu menunjukkan satu rentang yang di dalam seluruh kegiatan apapun, awal dan akhir, itu yang memulai dan yang mengakhiri semuanya adalah Kristus. Itu artinya gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Kristus sebagai penggerak yang menghidupi, yang mengaktifkan seluruh waktu dalam sejarah manusia, Alfa dan Omega. Kegiatan manusia, apapun yang dipikirkan manusia, apapun yang dirasakan manusia, yang dilihat, yang diraba, dan semuanya. Itu Alfa Omeganya adalah Kristus. Dan ini sangat sangat susah kita mikir. Kenapa? Karena pikiran ini adalah pikiran yang tak terbatas. Jadi kita nggak bisa merasakan bagaimana sih alfa dan omega itu, nggak bisa. Kita hanya tahu pengetahuan ini yang tentang keilahian, tentang ketidakterbatasan Allah. Kita bisa tahu, tapi kita nggak bisa menjadi orang yang tak terbatas seperti Allah, nggak bisa. Ya, jadi kita sangat terbatas. Apapun kita bisa ngerti siapakah Allah, tapi kita nggak pernah bisa menjadi Allah. Dan itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Kalau Allah yang tak terbatas itu adalah dalam diri Allah, dia bisa menjangkau segala sesuatu. Sedangkan kita mengerti pengetahuan Allah, ya kita nggak bisa jangkau apapun. Allah menetapkan segala sesuatu, ya kita nggak bisa. Maka pikiran Allah itu, yang maha segalanya itu, waktu kita pikirkan, terus kita jangan menilainya dengan pikiran kita yang terbatas. Ya nggak bisa dong, kalau nanti ada yang murtad gimana? Kalau nanti ada yang salah gimana? Nah, saudara, itu pikiran kita yang serba terbatas, tapi Allah itu nggak terbatas. Jadi kalau Allah mengatakan janjiku, rencanaku, ya dan amin, yang nggak ada yang bisa gagalkan Tuhan, apapun. Nah, itu artinya alfa dan omega sebenarnya. Ya, keseluruhan apapun, kalau sudah Tuhan tetapkan itu pasti akan berjalan. Jadi Merius ini menegaskan bahwa Kristus adalah pusat dari seluruh kosmos, keberadaan dan kehidupan dari kosmos, dari alam semesta ini. Jadi yang menggerakkan, yang mengatur semua itu adalah Kristus, Yesus sendiri. Sehebat apa Yesus yang kita lihat sebagai manusia itu? Dia adalah Allah yang tak terbatas, saudara. Dan membataskan diri dan juga melimitasi dirinya sebagai manusia yang berjalan lelah, kemudian haus, lapar, kecapean. Padahal Tuhan itu nggak pernah capek, nggak pernah kelelahan. Tuhan itu nggak pernah kelelahan. Terus Tuhan dari mana energinya? Kalau kita kan makan, minum, gerak. Kalau nggak makan, minum, ya lemas kita. Nah, Tuhan makan minumnya apa? Nggak ada. So. Makan minum Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Karena dia bukan seperti kita. Dia ilahi. Dia roh. Dan dalam dirinya lah segala sumber kehidupan itu ya dirinya sendiri. Sumber kekuatan ya dirinya sendiri. Dan bukan seperti kita. Kita diciptakan, diberi kuasa, diberi makanan, baru kita hidup. Kalau nggak dikasih makanan, kita lapar, haus, mati, lemes, ya udah mati kita. Nah, Tuhan nggak bisa. Tuhan bisa seperti itu. Dan waktu dia menjadi manusia, dia membatasi dirinya, melimitasi dirinya. Saudara, kemudian orang itu sulit sekali mengerti tentang Allah yang maha tinggi dan menjadi manusia yang hina. Itu merismus. Itu teologi merismus. Yang tidak bisa dua kutub ini nggak bisa ketemu, akhirnya ketemu.
manusia, ini Allah ketemu, saudara. Itu namanya tadi kan parallel bipolar tadi, bipolar parallelism. Seolah-olah ini nggak ketemu tapi ketemu. Di mana? Ya di dalam diri Kristus. Nah, ya, oke ya. Nah, kita lihat sekarang Roma pasal 14 ayat 8. Yang kedua, entah hidup atau mati. Hidup dan mati. Ya mati, hidup ya hidup. Kalau hidup, ya namanya bukan mati. Bagaimana hidup dan mati? Apa artinya? Entah hidup atau kita mati, kita hidup, kita adalah milik Allah. Maksudnya apa, Pak? Nah, ini. Jadi Paulus itu mengekspresikan teologi merismus, hermeneutik merismus tentang apa? Bahwa pengajaran kedaulatan Allah atas seluruh eksistensi manusia. Kamu hidup, kamu mati, itu semua hidupmu di tangan Tuhan, seluruh keberadaanmu di tangan Tuhan. Orang jahat, orang benar semua di tangan Tuhan, yang menentukan Tuhan, semua yang mengatur Tuhan, yang menetapkan Tuhan semuanya. Itu artinya hidup dan mati. Entah kamu hidup, entah kamu mati, keberadaanmu, eksistensimu sebagai manusia, saudara, itu ada di tangan Tuhan. Jadi hidup dan mati, titik awal dan titik akhir gitu. Kan hidup titik awal kita kan, mati titik akhir kita. Itu adalah merismus, paralelisme bipolar. Ya, Efesus pasal 4 ayat 9 10. Coba saya bacakan ya. Perhatikan, Efesus pasal 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bawah, yang paling bawah dari bumi. Yang telah turun, ia juga yang telah naik, yang jauh lebih tinggi, naik-naik lagi, yang tertinggi di atas segala tertinggi. Jadi ujung naiknya yang paling naik, ujung turun yang paling turun, nah itu namanya merismus. Dua ujung yang tidak pernah bertemu, yang berlawanan, tapi ketemu. Di mana ketemunya? Di dalam Kristus. Nah, saya menemukan rahasia merismus ini, teologi merismus ini semua di dalam Kristus dan kekayaannya luar biasa. Maka kalian kalau dengar, mungkin kalian nggak pernah dengar apa itu merismus gitu kan? Kok baru tahu dari Pak Agung? Mungkin yang lain juga nggak akan tahu. Kamu tanya yang lain, tanya aja sih. Kamu kenal merismus nggak? Nggak akan tahu. Sih. Kenapa ya? Karena nggak pernah diberitahu, nggak pernah diajar. Tapi yang pernah tahu, oh tahu saya, langsung dia tahu. Apa itu? Ya itu tadi kan, kebenaran-kebenaran yang mencakup, yang menunjukkan akan satu kesatuan dari ujung yang ekstrem satu ke ujung yang lain, yang bisa bertemu di dalam kekuatan diri Kristus, kekuatan hidup Allah sendiri. Dosa, timur barat, nah, gitu kan. Waktu, siang malam, nah itu semuanya. Keberadaan semua, keseluruhan hidup kita. Ya, jadi turun ke bagian bumi yang paling bawah dan naik ke tempat yang naik lebih tinggi dan yang tertinggi, tertinggi, terturun, yang terendah, terturun yang terendah. Menunjukkan apa? Menunjukkan Merimus ini adalah suatu totalitas karya penebusan Kristus, bukan hanya di bumi, bukan hanya di bumi, bukan hanya waktu dia disalib, tapi karyanya itu menembus akan seluruh dunia kegelapan, dunia kematian dan neraka. Ya turun dalam penderitaan manusia dan naik dalam kemuliaan Allah. Jadi itu menunjukkan apa? Dia menanggung penderitaan sedalam-dalamnya dan dia mendapatkan kemuliaan dan namanya diagungkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya. Itu namanya merismus. Dan ini satu bagian apa ya? Kalau saya lihat kalian benar-benar cukup berbangga ya, berbahagia juga. Kenapa bisa mengenal hermeneutik gaya bahasa merismus atau saya sebut merismus teologi, teologi merismus di dalam Kristus. Ya. Oke, sekarang dalam konteks providensia dan totalitas pewahyuan Allah. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, Herman Bavinck dalam Reform Dogmatics pada Romawi 2 609 609 ya. Kehadiran Allah yang menyeluruh yang tidak pernah absen dari satu bagian ciptaannya semuanya. Jadi Allah itu hadir dalam segala hal dan hadirat Allah, jangkauan Allah, istilah saya jangkauan ya. Saudara, itu bukan seperti kita, ada batasnya. Oh ini ada ruangan, ada waktunya. Aduh nggak bisa ketemu ya, kita nggak bisa ketemu karena jauh tempat. Wah, kita nggak bisa ketemu harinya lain.
Dan banyak hal yang membuat kita nggak bisa ketemu. Tapi Tuhan dalam jangkauan pengertian merismus itu, saudara, dia menjangkau siapapun, kapanpun dalam sekejap bisa, saudara. Dan mengatur apapun diubah, dia bisa. Nggak perlu nunggu waktu, nggak perlu istilahnya tuh ada rintangan halangan. Nggak ada bagi Tuhan, nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Nah itu banyak ceritakan dalam Alkitab. Ya, contoh tentang 4 orang kusta dalam dua raja-raja itu. Dan 4 orang kusta itu dipakai oleh Tuhan. Bayangkan langkahnya orang kusta itu menjadi langkahnya tentara-tentara surgawi yang berderap, yang bergemuruh, sehingga tentara yang di sekeliling mereka itu yang mengepung Sanherib itu ya, mengepung itu, mereka ketakutan sekali. Dan itu luar biasa itu. Jadi kalau kita lihat Allah yang tak terbatas itu menjangkau kita, tidak ada halangannya. Waktu nggak ada halangan, tempat nggak ada halangan, dan tidak pernah kekurangan tenaga, nggak pernah kekurangan kepintaran. Allah itu yang disebut sebagai, kalau kita ngomong, bukan hanya otaknya otak ya, tetapi kecerdasan di atas segala kecerdasan itu adalah Allah sendiri. Jadi AI itu kan kecerdasan buatan manusia. Nah, manusia kecerdasan buatan Allah. Betul kan? Nah, AI itu bisa melawan Allah nggak? Ya nggak bisa. AI ngelawan manusia bisa nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena AI dibuat manusia. Maka orang katakan, nanti kalau ada robot AI, nanti kita perang dengan robot-robot AI itu. Kalau dia memberontak gimana, dia punya pikiran sendiri. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena AI tidak diciptakan seperti Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Nah, AI kemudian dikasih kehendak bebas. Dari mana kehendak bebas? Ya dari rancangannya. Dari kemungkinan-kemungkinan yang dibuat itu. Tapi nggak seperti Allah menciptakan manusia. Jadi AI itu nggak bisa jatuh dalam dosa. Dan AI tidak bisa menciptakan penebusan. Jadi dia tidak bisa memberikan yang baik dan yang benar. Dia berdasarkan data. Dia berdasarkan program. Jadi kalau nggak ada programnya, nggak dibuat program, ya nggak bisa dia. Nah, manusia bukan seperti AI, robot AI gitu kan. Kita diprogram mudah, kemudian selesai. Tuhan tinggalkan kita, kita mau jadi apa silakan. Nggak bisa, Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segambar serupa Tuhan. Dan kalau nggak serupa, ya kamu akan dijadikan di dalam tanggung jawab manusia dalam kehendak bebas kita, kamu akan diuji dan dijadikan kamu orang-orang yang mau seturut dengan dia atau enggak. Nah, bukan seperti AI gitu ya. Oke, ya kita lihatin ya. Nah, ini buffing ya. Jadi dalam teologi reformasi, Reminismus mencerminkan doktrin providensia Allah. Allah hadir dan bekerja dalam segala hal, besar maupun kecil, waktu yang tak terbatas dan keberadaan tak terbatas, kuasa tak terbatas, pengetahuan yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah dia bisa batasi dia, keberadaan dia adalah keberadaan di atas segala keberadaan yang ada. Ya. Nah, John Owen mengatakan demikian. Merismus adalah cara Allah mengatur pengertian manusia untuk menangkap keagungannya secara terbatas namun dalam kebenaran. Siang malam, timur ke barat, segala ujung-ujung bumi, beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dari mana? Dari ujung kamu berada yang terbatas ke ujung-ujung yang tidak pernah berujung. Gitu. Jadi namanya ujung itu bukan berarti cari ujungnya, bukan. Itu merismus. Ujung itu artinya apa? Sampai sejauh kamu diperintahkan Tuhan, di mana ada bumi yang kamu lihat, ya kamu terus jalankan ke sana. Oh, ujung bumi mana? Ya bumi nggak ada ujungnya. Bumi ini kan bentuknya melingkar, bulat. Mana ujungnya? Nggak ada. Oh, berarti Tuhan itu salah. Bukan, itu kiasan, gaya bahasa. Sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu bukan literal. Cari ujungnya bumi mana? Nggak ada. Gunung bukan ujung bumi, bukan sampai ujung. Mana ujungnya nggak ada. Turun lagi dia. Jadi kalau lihat gunung gini kan ujungnya kemana? Turun. Ini mana? Nggak ada ujungnya. Ujung itu berarti ada nanti satu titik dan berhenti. Oh ini udah. Nah ini stop ini. Nggak ada ujungnya nih. Nah ini. Mana ujungnya? Nggak ada. Tapi kalau ada garisnya lagi ke bawah. Oh ini turun. Nah namanya turun kan. Oh ujung mana? Oh ini naik lagi. Oh, nah, mana ujungnya? Nggak berujung-ujung. Jadi artinya apa? Sampaikan beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu artinya bahwa jangan pernah berhenti sampai waktu Tuhan datang. Nah itu artinya gitu.
ke ujung-ujung bumi itu. Jadi bukan batas yang membatasi kita mengabarkan Injil, adalah menunggu waktu Tuhan sampai Dia datang. Nah, ujungnya apa waktu kita? Ya, Yesus datang. Ujungnya kapan? Ya, Yesus akan datang. Di situ. Ya, ini pentingnya kenapa? Ya, karena kalau kita nggak mengenal akan filsafat bahasa dan khususnya merismus teologi, merismus hermeneutik ini, kita ngawur semua. Dan banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak pengajar yang ya gimana ya kalau saya ngomong karena kurang pengetahuan, kurang belajar, ya ngaco-ngaco juga gitu. Dan saya banyak sekali melihat kalimat-kalimat hurufiah yang harusnya bukan hurufiah, tapi itu adalah kalimat yang merismus. Dan mereka nggak tahu. Nah, kalian diajar di sini supaya kalian nggak terjebak lagi jatuh dalam kesalahan yang sudah ratusan tahun yang dilakukan ribuan hamba Tuhan dan para teolog-teolog yang ngawur itu kan. Nah, kalian harus belajar. Oh, ini merismus, Pak. Ya, saya tahu ini. Siang malam artinya apa? Nah, kamu sudah tahu semuanya. Ya, oke. Sekarang kita melihat puncak dalam pribadi Yesus Kristus. Merismus itu bertemu di dalam puncak dalam diri Yesus Kristus. Di mana? Efesus pasal 1 ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan. Nah, ini mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu yang ada. Dia adalah kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, dia merismusnya. Di surga dan di bumi semua keberadaan itu di ujungnya yang menentukan alfa omeganya, protos oskatosnya, arkitelosnya itu Yesus semuanya. Mana? Ini ayatnya Efesus pasal 1 ayat 10. Merismusnya ini puncaknya di mana? Segala sesuatu dipersatukan dikatakan di sini. Ya. Sekegenapan waktu mempersatukan semuanya dan Kristuslah yang mempersatukan. Dan ini sesuatu yang ya kita harus benar-benar memiliki iman yang benar ya di dalam Kristus. Dia yang menggerakkan, menghidupkan, yang mematikan, yang menarik timur ke barat, yang menguasai siang dan malam, yang keberadaan bumi dan langit di dalam kuasa tangannya. Dan dikatakan di sini, Saudara, kalimat ayat 9, Efesus pasal 1 ayat 9, itu ada sesuatu misterinya. Dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi merismus itu, Kristus itu adalah menyatakan rahasia kehendak Allah. Di dalam Kristuslah kita tahu membuka semua rahasia Allah. Oh dia, oh berarti dia, oh dia. Yang ketemu Gideon dia, yang ketemu dengan Musa dia, yang ketemu dengan Abraham dia. Jadi seluruh daripada keberadaan merismus ini yang mengaitkan dan memulai segala sesuatu. Nah, itu adalah Kristus. Dan kita nggak tahu, dan kita merasakan, ya kok kayaknya nggak pernah tahu. Ya, karena kamu belum mengenal koneksinya, Christ centernya. Jadi Christ sebagai pusat dari segala sesuatu keberadaan semuanya. Dan dikatakan sini, rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Dan Paulus katakan, mengapa aku katakan di dalam Kristus? Karena di dalam dialah kami, kita semuanya, mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu. Apapun, saudara. Angin yang datang pada kita, kita pakai baju, dan dikatakan termasuk tanda petik yang orang yang sok mengenal tentang free will, yang kehendak bebas, dan di dalam kebebasanmu pun Tuhan menentukan segala sesuatu. Dan kamu nggak pernah sadar. Nah ini, di dalam dia, segala sesuatu dikatakan, segala sesuatu itu dipersatukan dan diatur dan dikepalai. Diatur di kepala ya, karena Kristus kepala kita. Kristus kepala segala sesuatu dan kepala oleh apapun kerajaan kegelapan pun kepalanya Kristus. Yang mengatur Kristus. Iblis-iblis semuanya roh jahat dan bahkan Lucifer yang mengendalikan siapa? Kristus. Wah ini luar biasa ini. Ya. Terus kita lihat dalam homiletik dan juga hermeneutik ya, dalam khotbah dan penginjilan atau penafsiran Alkitab. Merismus adalah alat yang mencerahkan, saudara, yang membongkar pikiran kita, yang kita kadang-kadang terbatas itu dibuka semuanya. Oh ini luasnya. Tuhan itu seperti apa, pengetahuan apa, kasihnya apa. Itu, wah,
kita terpukau ya. Wah, kagum sekali dan terheran-heran. Jadi bagi penafsir, para pengkhotbah memahami merismus itu artinya apa? Membuka kedalaman, menggali kedalaman kekayaan teks yang menyingkapkan totalitas karya Allah. Dalam hermeneutika, saudara, merismus membantu kita untuk menafsirkan teks secara holistik, menyeluruh, bukan fragmented atau fragmentasi, bukan cuma sebagian-sebagian. Dan banyak orang khotbah itu hanya tahunya sebagian ayatnya, tapi tidak seluas mengerti segalanya. Ya, walaupun kita sangat terbatas ya. Tapi semakin kita membuka pikiran kita, terus dicerahkan dengan firman Tuhan, dengan pengetahuan dalam Kristus yang membukakan banyak rahasia-rahasia itu, wah kita semakin menjadi orang yang mengenal kebenaran semakin komplit ya di situ. Nah, Charles Spurgeon pernah menuliskan kalimat ini. Setiap kata langit dan bumi atau setiap kata siang dan malam dalam Alkitab atau kitab suci, cermin kecil memantulkan wajah Allah yang tak terbatas, yang maha agung dan besar itu. Ya, ini dalam tulisan dia. Oke. Nah, kita lihat sekarang apa implikasinya secara kehidupan pelayanan kita. Saudara perhatikan, merismus menyatakan kita sesuatu yang tetap ya, yang kuat, yang kokoh dan teguh. Jadi merismus itu meneguhkan iman kita dan para jemaat juga umat orang Kristen itu menyatakan bahwa Allah hadir dalam seluruh dinamika kehidupan, baik mati, hidup, baik kita berdiri, makan, baik dosa kita, apapun dari timur ke barat. Setelah itu adalah menyatakan bahwa Allah itu mengenal seluruh ciptaannya dalam segala hal. Dari kelahiran sampai kematian, dari penderitaan sampai kemenangan dan kemuliaan, dari kesusahan sampai sukacita dan tertawa, dari nangis ke tertawa gitu kan sama. Merisme semua. Jadi pengkhotbah yang memahami hal ini akan memperkecil yang tidak akan memperkecil karya Allah. Dia akan semakin berkhotbah dan memberitakan firman Tuhan itu semakin menyenangkan dan membuka hati kita semakin luas. Jadi kalau mendengarkan penjelasan tentang orang-orang mengenal merismus ini di dalam Kristus, setelah pengetahuan kita itu akhirnya dibuka, disadarkan dengan luar biasa. Ya. Yang kedua adalah merismus memperdalam dimensi penghiburan. Jadi adalah sesuatu yang kita nggak tahu, kita tahu Tuhan tahu semuanya, Tuhan tahu segalanya, apapun segala sesuatu, Dia merancang semuanya. Nah kita nggak tahu nggak apa-apa, kita terhibur. Kenapa saya ngalami ini kesusahan, penderitaan? Saya tahu Tuhan itu punya rancangan yang maha baik. Nah, nggak bisa dicerna, tapi iman itu memberi kekuatan menghibur dan memberikan kita selalu hati yang bersyukur dan ucapan-ucapan yang tidak pernah menghina Tuhan. Ya, Tuhan menjaga keluar dan masukmu. Apa artinya? Dari keluar masukmu. Mereka tidak hanya melihat gerak fisik manusia. Jadi Tuhan tidak hanya melihat kita gitu ya dalam gerak fisik. Tetapi satu kepastian bahwa seluruh perjalanan hidup kita, keluar masuk kita, dimanapun kita mau, masuk daerah, keluar daerah, masuk pekerjaan, keluar pekerjaan, masuk sekolah Alkitab, keluar sekolah Alkitab. Semua perjalanan hidup kita berada dalam kuasa tangan Tuhan. Diamati, dilihat, dan kemudian diarahkan Tuhan, ditetapkan Tuhan. Ya. Oke, sekarang masuk kesimpulannya, Sir. Merismus merupakan figur linguistik yang mengandung bobot teologis yang, kalau saya ngomong, yang paling mendalam. Ia menyatakan bahwa karya Allah itu tidak ada yang cuman secomot-comot, sebagian-bagian, hanya seenak kita kita ambil-ambil sendiri, atau kita comot sendiri, kita mau-maunya sendiri. Nggak bisa. Keutuhan karya Allah dan totalitas keseluruhan dari baik itu kasih Allah, pengampunannya, dan kesempurnaan pemeliharaannya, providensianya, setelah itu membuat kita tahu bahwa itu adalah satu jaminan dari Tuhan. Jadi melalui penyebutan dua ekstrim, siang malam gitu kan, kemudian timur barat, terus kita lihat hal-hal yang bersifat yang nggak mungkin bisa ketemu, itu akhirnya dikatakan dalam Alkitab realitas bahwa tidak ada bagian dari ciptaan, sejarah, kejadian hidup kita, peristiwa, cuaca yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak pernah kita
bisa apa ya kita katakan oh ini remeh sekali. Arah angin, kemudian ada semut berjalan, terus apapun yang kita nggak tahu. Tiba-tiba ada yang nempel di rambut kita, ada gerimis, tuk loh, oh gerimis. Nah, saudara, itu semuanya menyingkapkan realitas bahwa tidak ada bagian dari ciptaan kejadian apapun, peristiwa apapun yang berada di luar kendali cakupan jangkauan Allah. Jadi merismus ini menyatakan kedalaman tentang providensi Allah. Ya. Nah, dalam hermeneutika, merismus mengingatkan kita bahwa pewahyuan Allah, penyataan inspirasi dan memberikan wahyunya itu bersifat sangat menyeluruh, komprehensif dan kristosentris, selalu berkait di dalam Kristus, selalu berpusat pada Kristus dan tidak pernah terlepas dari Kristus. Karena Kristuslah pusat dari segala isi kitab suci. Jadi seluruh kitab suci menunjuk kepada Kristus yang adalah Alfa dan Omega, pusat dari segala sesuatu. Dengan demikian, saudara, merismus bukan hanya memperkaya studi linguistik ataupun mengerti tentang ilmu hermeneutik gitu kan, interpretasi dan teologi, tetapi juga menumbuhkan hati menyembah Allah semakin dalam dan beroh, artinya beroh dalam kebenaran. Dan kita tahu kebenaran itu dalam roh kita, dalam pengetahuan yang tak terjangkau itu. Jadi, wah, kita kagum. Wah, luar biasa. Ya, jadi Allah memelihara dan menjaga kita dalam segala hal, meliputi segalanya. Ya, oke. Nah, hari ini kita cukup untuk melihat pada filsafat linguistik, bukan khususnya figure of speech ya, secara khusus. Dan ini banyak beberapa yang lain ya. Nanti kita akan pelajari setelah hal-hal yang secara introduksi pengantar dan kita mengenal apa itu merismus teologi atau teologia merismus dalam hermeneutics. Nah ini, dan buku-bukunya dari ini ya, saya ambil dari Bavinck, Bailey, dan juga Calvin, Matthew Henry Hukema, dan John Owen Spurgeon, Gerhardus, dan Biblical Theology itu ada semua di situ. Dan sebenarnya ini pembahasan yang secara sebenarnya ini sesuatu yang berkaitan secara komprehensif ya. Jadi merismus ini nggak bisa kita mengerti hanya sebagian, tapi orang-orang sudah membaca Alkitab dan sudah sering mendengar itu. Nah, dia semakin diberkati, semakin tahu Alkitab dan semakin tahu merismus hermeneutics itu. Bagaimana pernyataan gaya bahasa merismus, maka sudah semakin kaya, semakin menghibur, semakin menguatkan kita, menjamin kita semuanya. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak hari ini? Ada pertanyaan nggak ada? Nah, ini ada tugas ya. Saya kasih tugas ya.